Nah, selanjutnya adalah kalau tadi saya bahas tentang sederhana ya, balok sederhana. Kalau balok sederhana ya, prinsipnya balok sederhana itu seperti elemen lentur. Jadi balok itu mengalami lentur. Nah, plat bagian apa Pak? Sama. Prinsip utama plat adalah suatu elemen yang mengalami lenturan. Apakah plat mengalami geser juga? Ada. Jadi plat juga bisa mengalami geser. Jadi saya ulangi, bisa digambarkan teman-teman ada di ruangan lantai 2, misalkan di A4 atau A7 atau di mana. Kemudian di situ kan ada plat yang teman-teman sering injak. Di plat itu jelas akan mengalami beban ke arah horizontal, ke arah vertikal atau ke searah dengan gravitasi. Sehingga plat itu juga akan mengalami yang namanya lenturan. Bedanya kalau plat itu hanya memiliki ketebalan, tebal ya, tapi luas. Kalau balok kan enggak. Kalau balok kan bentuknya kan seperti garis lurus, tapi penampangnya persegi panjang gitu. Maka tulangan yang dipasang balok dengan plat jelas berbeda. Nah, kalau plat bagaimana Pak? Gambarannya plat itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu kan gambarnya modelnya bentuknya adalah kotak, ya. Ada yang plat bentuknya bunder, ada. Macam-macam bentuknya plat, bisa kotak, bisa bunder. Itu. Atau kenapa ini kok jadi error lagi? Mohon maaf ya, sebentar ya. Nah, udah. Nah, bentuknya kotak, ada yang bentuknya bunder, ada yang bentuknya segitiga juga ada. Nah, tapi jarang sekali ya kita membuat plat bentuknya segitiga. Nah, yang kedua, plat itu pasti bertumpu. Jadi kalau menumpu ada misalkan plat lantai gedung itu menumpu di balok-baloknya, balok-baloknya ada di sini. Nah, keliling. Nah, maka disebut ini adalah plat dengan 4 tumpuan. Ya, begini. Nah, tapi juga ada plat yang bentuknya adalah sorry, saya hapus dulu ya. Plat persegi yang tumpuannya tidak 4. Ya, jadi ada tumpuannya 2, minimal 2 ya. Kalau satu ada juga ada sebenarnya. Contohnya adalah seperti tritisan. Kalau teman-teman di rumah punya tritisan gitu, gambarannya bagaimana? Nah, ini begini. Kemudian baloknya di sini, maka ini tumpuannya. Nah, ini seperti yang saya maksud tadi itu adalah kalau dipotong begini, maka dia menjadi elemen strukturnya adalah bibit bebas. Nah, bebannya apa Pak? Bebannya ada macam-macam, berat sendiri, juga ada beban di atas plat itu air hujan misalkan, kemudian apalagi banyak ya. Nah, kemudian dihitung, menghitungnya bagaimana? Jadi ada reaksi tumpuan dari jepit, kemudian horizontal nggak ada karena nggak ada gaya horizontal ya, karena gayanya hanya vertikal atau searah gravitasi. Kemudian ini juga menyebabkan momen ya, karena tumpuannya ada di sini, dia menyebabkan momen. Ada tumpuan lagi ya di ujung karena ujungnya bebas. Sehingga tumbuhan ini juga merespon momen ini. Nah, hukum Newton 3. Jadi di sini nanti ada momen di jepit. Ya, karena dia
menahan momen yang ada dari beban muat. Nah, gambarnya bagaimana Pak? Kalau digambarkan momennya jadi begini. Kalau gaya aksialnya bisa berbentuk persegi. Maaf, nggak persegi. Nah, segitiga. Loh kok segitiga Pak? Berbeda dengan yang tadi ya. Jadi gambar bidang geser untuk beban merata itu mesti garis lurus tapi linier. Linier garis lurus tapi bentuknya miring. Miring, tidak lurus. Nah, kalau misalkan ini digambarkan, saya gambarkan lagi ya. Misalkan ini gambarnya adalah ini bebannya aksial, beban satu titik. Maka gambar momennya maaf ya, gambar gesernya kan ini ada reaksi, ya Allah, ya. Saya ada error ini, nggak bisa respon. Nah ini ada bentar. Nah ada gaya ya, ada reaksi akibat beban P ini dari P luar, maka gambar diagram gesernya ya hanya ada ini ya, gambar reaksi. Sorry, sebentar. Mengganggu sekali ya. Memang ini nih mata kuliah seperti ini nggak bisa kalau online. Nah, gambarnya begini. Dari adanya gaya reaksi, kemudian tidak ada gaya, maka hanya bentuknya garis lurus horizontal linear. Ya, bedanya itu. Jadi dia lurus linear gitu. Tapi sebenarnya dia mengalami gayanya banyak, nilainya sama seperti gaya reaksi dan gaya beban P. Tapi kalau gayanya berupa garis apa ini namanya gaya merata seperti berat sendiri tadi. Nah, gaya gesernya itu akan berkurang akibat adanya pengurangan, ini kan gambaran dari reaksi tumbuhan, kemudian dikurangi akibat adanya beban-beban gaya meratanya tadi. Sehingga pada saat ujung nilainya adalah nilai di sini gaya aksial dari tumpuan dikurangi dengan total nilai dari beban rata yang nilainya sama dengan reaksi tumpuan, sehingga momen di ujung adalah gaya geser di ujung adalah. Nah, sebaliknya ya, sebaliknya kalau momen bagaimana? Saya hapus semua dulu ya, mohon maaf. Ya kalau pakai apa? Annotation-nya Zoom, kalau annotation tak hapus kalian enggak voice. Enggak tahu error ini. Tapi ini ya. Mau. Tuh, enggak mau. Loh, enggak mau. Oh, di draw. Nah, gini aja. Kemudian dikasihkan beban. Oh, Nah, ini terus gambar momennya bagaimana, Pak? Gambar momennya adalah ya garis lurus tapi parabolik karena beban rata ya.
Parabolik. Nah, sama prinsipnya. Kalau beban terpusat, momennya bagaimana? Kalau beban terpusat, momennya adalah garis lurus juga. Jadi kalau ini misalkan ada gerakan sederhana, ini ada P, maka momennya adalah garis lurus. Nah, kalau ini parabolik. Sehingga perhitungannya ada perhitungannya, nanti coba dibuka lagi atau belajar teman-teman cari-cari ya, itu tugasnya. Nah, ini tadi untuk plat kanopi. Kalau teman-teman pernah tahu plat kanopi di rumah-rumah sederhana itu, misalkan jaraknya cuma 1 meter, ya, jaraknya 1 meter, 1 meteran, itu maka nanti teman-teman juga menghitungnya dia adalah momennya akibat jarak bentang kanopi itu 1 meter. Nah, kemudian ada juga misalkan plat kanopi yang lebarnya 1 meter tapi ditumpu ujung-ujung panjang, misalkan gambarnya begini. Sangat mengganggu ya, mohon maaf ya. Oke, di plat misalkan nggak bisa di trouble, saya lanjutkan aja. Jadi plat semuanya ada 2. Misalkan kalau teman-teman punya nah, kelihatan ya? Saya kelihatan ya gambar saya ya. Nah, plat ini nanti ditumpu di ujung-ujungnya begini. Nah, setelah itu nanti beban ditumpu di ujung sehingga platnya ini nanti tidak akan ditumpu begini, jadi seperti gelagar sederhana. Nah, dari gelagar sederhana plat itu tadi menghitungnya seperti gelagar sederhana, jadi beban di atas, beban rata, ataukah beban titik tadi tumpuannya ada di ujung-ujungnya, diasumsikan tumpuan sendi jangkau. Ya, gitu. Jadi dari saya remove dulu. Jadi nanti platnya juga akan melendut begini. Nah, seperti tadi hanya penampangnya dia adalah tebal dari plat. Nah, tebal dari plat itu sebenarnya plat pada umumnya itu ya 10 sampai 12 cm yang sering dipakai di pekerjaan konstruksi rumah sederhana dan sebagainya itu. Terus selanjutnya mungkin ini sudah dijelaskan ya. Plat itu definisinya apa? Kalau kebanyakan sering dipakai itu ada di bangunan gedung bertingkat, jelas ya. Nah, kalau di pekerjaan transportasi itu ada plat jembatan. Plat jembatan itu prinsipnya sama seperti plat gedung bertingkat, plat lantai. Hanya saja yang membedakan dia adalah arah beban, jenis beban. Kalau plat kendaraan ya jelas adalah bebannya kendaraan ya. Nanti kalau teman-teman belajar jembatan, ada struktur jembatan, ada beban T, beban D, ya, beban air hujan, beban aspal, berat sendiri. Nah, itu nanti akan menjadi beban-beban yang dihitung pada struktur plat. Nah, struktur plat bisa dianggap dia adalah jembatan, dia adalah menerus. Ya, menerus. Menerus itu bagaimana, Pak? Nah, saya gambarkan begini. Nah, balok-balok di jembatan
gambarkan dia adalah sendi. Nah, ini namanya plat menerus. Ya, begitu. Jadi beban balok pada gagar pada jembatan itu akan menjadi tumpuannya plat. Nah, sehingga beban-beban plat di atas ini ada banyak tadi yang saya sebutkan tadi, termasuk beban kendaraan roda 2 diasumsikan beban terpusat. Ya, begitu. Nah, dan seterusnya. Nah, perhitungannya plat adalah pada bentang pendeknya, bukan bentang panjang ya. Kalau bentang panjang juga ada nanti, yaitu sama seperti ini, hanya saja nanti kendaraannya bentuknya enggak dua begini, tapi bisa menjadi begini misalkan. Nah, ya seperti rodanya ban tapi dilihat dari samping itu ya, bukan dari depan. Dari samping. Rodanya ada berapa? 3. Nah, bebannya adalah beban berjalan. Gitu. Sehingga nanti bisa dihitung beban berjalan itu bagaimana reaksi-reaksi momen yang diberikan oleh plat, akibat beban-beban yang sedikit. Oke. Nah, ini plat. Jadi mungkin teman-teman sudah lihat ya, plat itu bentuknya sistemnya bagaimana. Kalau di bangunan gedung itu ya seperti prinsipnya ya, plat lantai menumpuk di balok, balok menumpuk di kolom. Distribusi beban itu dari plat ke balok ke kolom. Ya sama seperti jembatan, plat lantai akan membebani balok akan membebani tumpuan dan abutmen. Nah, analisanya yaitu tadi teman-teman menyelesaikan dengan analisa struktur. Nah, ini plat yang pertama flat plate. Ada juga yang sebelah kanan itu drop panel. Jadi tidak ada balok, tapi plat dianggap seperti balok dengan tebal yang sama dengan plat. Hanya saja di sini nanti teman-teman ya nggak mempelajari betul, ini pengetahuan saja. Nah, di kolom ada kepalanya, namanya ini kepala, kapital ini kepala. Karena dia tidak ada balok, jadi plat ditumpuk langsung ke kolom atau membebani beban yang ada di plat langsung ke kolom. Nah, itu bisa menyebabkan yang namanya geser pons, geser kepalanya kolom. Jadi perlu dibelokkan di daerah dengan kolom. Kenapa kok begitu? Karena agar bisa menahan gaya geser yang disebabkan oleh beban yang ada di plat. Ya. Kemudian ada plat lantai wafel. Nah, lantai wafel lebih unik lagi ini, tahu ya wafel ya, atau kemudian model grid lah. Jadi balok-balok kecil, grid gitu banyak. Cukup mampu. Nah, yang berikutnya sistem plat balok seperti sistem frame dan rigid plate itu sering digunakan pada bangunan sederhana bertingkat. Kemudian pada plat ada 2 sistem penulangan plat. 2 sistem penulangan plat ini ada plat 1 arah dan plat 2 arah. Yang membedakan apa? Kalau plat 1 arah, yang membedakan, sebelum saya jelaskan lebih detail ya, membedakan adalah yang perlu teman-teman tahu yaitu sistem strukturnya. Seperti tadi, plat 4 sisi, maka itu pasti menggunakan plat 2 arah. Ya. Plat 1 sisi. Contohnya adalah plat cantilever tadi yang dengan jepit, ya. Jadi di plat begini, kita hanya menggunakan 1 arah saja. Nah, gambarnya kan begitu, 1 arah. Atau plat yang ditumpuk 2 sisi, itu seperti plat. Jadi perhitungannya kan cuma 1 saja. Maka tulangan ini tulangan 1 arah. Nah, kalau 2 arah bagaimana Pak? Kalau 2 arah, sebentar saya carikan. Contohnya adalah saya punya kertas ini, saya asumsi adalah ukuran plat. Nah, ini ditumpuk 4 sisi. Nah, kalau dilihat begini, ada arah yang ke, misalkan ini yang panjang ya, berarti ini arah memanjang. Dan puter platnya ada arah pendek. Maka ada 2 arah. Misalkan ini arah X yang arah pendek dan arah Y yang arah panjang. Jadi ada 2 arah.
Nah, gambarnya gambar tulangannya, maka dia begini. Karena papannya yang nggak bisa saya delek-delek ini ya, jadinya ya bisa nggak ya? Oh bisa. Nanti, kan? Kayaknya mohon maaf ya. Atau trouble ini biasa. Nah ini aja ya di layar saya ini mungkin kalau teman-teman lihat. Jadi kalau dua arah itu ada tadi arah, misalkan ini di arah X dan ini arah Y. Ya, ini arah X, tulangan arah X, dan ini tulangan arah Y. Nah kalau satu arah seperti yang ini tadi, yang begini, arahnya adalah cuma satu saja ke arah tumpuannya. Nah begini. Ini misalkan tumpuan tadi, maka arahnya ke sana. Nah, itu tulangan utamanya plat. Ada juga, nah, kalau misalkan yang dua arah tadi, kalau digambarkan lebih detail, jadi tulangan plat itu bentuknya adalah seperti anyaman. Misalkan begini, ini tadi ya. Nah, ini tadi. Kebalik. Nah, jadi arah X banyak, arah X dan arah Y banyak. Tapi ini tulangan utama ya, ini yang utama. Tapi nanti juga ada yang namanya tulangan susut pada plat. Tulangan susut itu sebagai tulangan temperatur yang mendistribusikan temperatur pada plat agar sama. Kalau misalkan plat itu ada di luar eksterior. Nah, kalau yang dua sisi tadi begini, ataupun satu sisi tadi begini. Hanya begini, tapi tidak bisa begini, maka ada yang saya sebut tadi tulangan susut atau tulangan bagi, sehingga tetap bentuknya menjadi bentuk anyaman. Jadi tulangan plat itu bentuknya adalah pasti bentuknya anyaman. Coba teman-teman cari nanti ya, baik satu arah maupun dua arah, tidak mungkin dia berdiri sendiri seperti apa itu? Kalau balok masih ada sengkang juga bentuknya seperti anyaman lagi. Nah, kalau plat juga sama, bentuknya tulangannya adalah bentuk tulangan anyaman. Ya, dua arah ada yang arah X dan arah Y. Kalau satu arah dia cuma satu arah, arah dari menuju di antara dua tumpuan tadi atau cuma satu. Itu. Oke, mengerti ya? Jadi jenis tulangan dalam perhitungannya nanti ini dalam perhitungannya. Kalau dalam prakteknya yaitu tadi saya gambarkan bagaimana memasang tulangan yang benar. Berarti berdasarkan dari tabel tulangannya sudah disediakan. Nah, gambarannya ini satu arah. Ini plat dua arah. Ya, gitu. Dan ada tulangan susut dan susut. Boleh saya nanya ya? Mau dijawab ya. Saya mau nanya ini. Teman-teman sudah dapat materi ini belum? Atau sudah dapat materi ini enggak dalam bentuk filenya? Saya bisa jawab? Materi plat? Halo, Mas Mbak. Sudah Pak, dikasih materi ini sama Bu Abdia waktu itu, dikirim di grup kalau nggak salah. Oke, terima kasih. Tapi saya ulangi dulu ya. Jadi saya menambahkan, menegaskan yang sudah dijelaskan oleh Bu Abdia. Apakah sama atau tidak? Mungkin teman-teman yang bisa nanti mendapatkan misalnya lebih jelas. Maksudnya saya bisa jelaskan dengan singkat memang. Terus, nah ini pemasangan tulangan dipotong. Misalkan kalau dipotong ya. Jadi plat ini tadi dipotong, di gambarannya seperti ini. Gambaran platnya. Nah, ini nggak bisa, kalau yang atas ini ya, itu nggak bisa berdiri sendiri, maka harus ada namanya alat bantu namanya ini. Ya, atau juga yang ada yang masang menggunakan, kalau teman-teman mungkin pernah dengar, itu adalah plat kromo di siku, di bengkok-bengkokin begini. Nah, gitu ya. Biasanya untuk rumah sederhana, kalau ini masih mampu. Kalau bangunan gedung yang platnya besar, lebar, itu ya enggak berani.
Nah, ini mungkin tambahan dari saya, ini ya untuk perhitungan penulangan. Nanti kalau teman-teman ada untuk perhitungan penulangan, itu cara menghitung bebannya itu adalah dihitung per satu satuan meter. Karena yang plat ini tadi lebarnya kita tidak tahu, misalkan lebarnya 1 meter ya, berarti 1 meter saja. Dalam 1 meter ini, plat ini berisikan tulangan berapa? Arah sini, sorry arah sana ya. Lebarnya 1 meter, jadi tulangan ke arah sana itu ada berapa? Nah, nanti ada jaraknya. Ada jaraknya, jarak antar tulangan berapa. Jadi ada tabel tulangan nanti. Ada tabel tulangan. Mungkin saya tunjukkan dulu tabel tulangan. Ini tabel tulangannya untuk perhitungan ya. Tapi kalau untuk gambar ya harus digambarkan. Makanya ada gambar penulangan. Oke, monggo. Siap-siap nggih rapat Mas ya. Bentar ya, nggak apa-apa. Lanjutkan aja Mas. Nggak apa. Ini aja. Susah sekali ini. Jadi dalam tulangan plat itu masangnya atau menghitungnya tadi itu ada yang ini tabelnya saya belum keluar ya. Nah di dalam tabel itu sudah dihitung dalam persatuan 1 meter. Sehingga ketika teman-teman menghitung nanti belajar menghitung tulangan plat itu lebarnya itu diasumsikan 1 meter. Jangan diasumsikan misalkan lebarnya plat ini kayak 2 arah ini ya. Ini 4 meter, misalkan ini 4 meter, ini 5 meter. Teman-teman hitung langsung 4 meter. Nah, tabel yang mau saya tampilkan ini maka tidak bisa digunakan karena apa? Karena tabel ini ya teman-teman. Nah, tabel ini itu adalah tabel menghitung tulangan untuk lebarnya. Ini misalkan tadi 1 meteran, 1 meter, 1 meter atau ini yang ini 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nah, menghitung kebutuhan tulangannya bagaimana? Ya itu nanti belajar RAP ya. Hitung kebutuhan tulangan ya tinggal dikalikan 1 meter. Ini misalkan ada 5 tulangan, tinggal dikalikan panjangnya berapa total. Ada 4 meter berarti 5 kali 4 ada 20 tulangan. Misalkan begitu. Nah, tapi di sini tabel ini menggambarkan adalah jarak antar tulangan. Jarak antar tulangan itu berarti yang nah ini ya jarak antar tulangan. Nah yang ini. Oke, jadi tabel tulangan ini cukup membantu. Nanti coba saya sharekan ke teman-teman dalam menghitung atau mendesain tulangan yang digunakan. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Kalau ada nanti lebih baik teman-teman tulis di grup ya. Jadi materi untuk minggu pertama sebenarnya sudah saya sampaikan singkat. Sebenarnya harapan saya itu, tapi memang apa ya masalah waktu ya. Kemarin saya mohon maaf saya diperbantukan dalam persiapan akreditasi internasionalnya dari Prodi PTB. Jadi harus saya menyiapkan video itu sampai berapa hari ya? Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Masih ada materi, masih ada rapat di Lidah juga. Luar biasa memang. Ya tugas tambahan dari seorang dosen. Berbeda ya nanti kalau teman-teman nanti lanjut studi di luar, misalnya bagaimana mereka punya teaching assistant, punya yang membantu istilahnya dan tidak banyak. Maka perbedaan pembelajaran di Indonesia maupun di luar negeri sebenarnya ya sama saja based on the textbook semuanya. Paling tidak saya berharap di sini teman-teman jangan tergantung pada dosen. Jangan tergantung apa materi yang saya sampaikan, tapi coba dikembangkan sendiri dengan cara mencari informasi melalui yang sudah disediakan, yaitu ada alat-alat web. Ya,
yang disediakan perlengkapan grup dari web, di textbook atau dan sebagainya. Nah, jika teman-teman sudah membaca itu kemudian mau menanyakan di grup, silahkan, saya persilahkan. Nanti kita bisa lakukan diskusi lebih lanjut di grup. Oke, karena tidak ada pertanyaan ya, mungkin bisa ditulis di grup nanti. Saya tunggu. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.